Oke, baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga eh, ku harap kabar kalian baik-baik saja di sana. Oke, masih semangat kan ya belajarnya kan ya. Jadi, untuk malam hari ini, kita akan belajar mengenai materi kaidah pencacahan. Nah, nantinya kaidah pencacahan itu ada berbagai macam ya kan. Ada permutasi, ada kombinasi, seperti itu. Oke, gimana? Sudah siap kan ya teman-teman belajar? Nah, terus sebelum kita membahas permutasi, kombinasi, ya kan? Dalam kaidah pencacahan itu kan identik dengan notasi faktorial, ya kan? Nah, teman-teman udah tahu belum nih notasi faktorial? Kalau ada n tanda seru gitu kan ya. Nah, kalau ada tanda seru ini seperti itu dibaca faktorial gitu. Perkalian bilangan asli yang pertama itu disebut faktorial. N tanda seru ya kan itu dibaca n faktorial. Nah, jadi rumusnya n faktorial itu sama dengan n dikali n dikurangi satu dikali n dikurangi 2 dikali dan seterusnya sampai sampai kali satu. Seperti itu ya. Nah, oke, contohnya gini, kalau misalkan ada 3 faktorial, nah berarti kalau 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali satu. Nah, jadinya untuk 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali satu itu 6. Nah, kalau misalnya kalau satu faktorial itu satu ya. Nah, jadi kalau misalkan 5 faktorial, nah berarti kan n-nya 5 kan ya. Jadi 5 dikali 5 dikurangi satu gitu kan, dikali 5 dikurangi 2. Nah, jadi 5 kurangi satu kan 4. Terus dikali 5 kurangi 2 itu 3. Ini dikali terus sampai satu. Nah, jadinya nanti 5 faktorial itu adalah 120. Seperti itu. Oke, sampai sini udah paham ya, teman-teman? Jadi notasi faktorial seperti ini. Nah, tapi em, faktorial sendiri itu ada banyak macamnya gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, ada yang namanya aturan pencacahan. Nah, kalau ada aturan pencacahan itu dibagi menjadi dua. Ada aturan perkalian, ada aturan penjumlahan. Kalau aturan perkalian itu ada n buah kejadian yang saling bebas dengan, nah ini contohnya kayak gimana? Jadi kalau misal ada sebuah kejadian, kejadiannya itu saling bebas, ya kan? Nah itu masuknya ke aturan perkalian. Nah tapi kalau misal kejadiannya tersebut saling lepas, itu masuknya ke penjumlahan. Nah, biar gak bingung tuh gini contohnya. Nah contohnya gini, Joni mempunyai koleksi 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda, 4 baju berlainan warna, dan 3 celana yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda adalah berapa? Nah, jadi kita pengen tahu banyak cara si Joni berpakaian gitu kan ya. Nah, dalam berpakaian berarti sepatu, baju, sama celana, ya kan, ketiga unsur ini itu bisa dipakai bersamaan gitu kan ya, bisa dipakai secara bersamaan. Nah, kalau misal bisa dipakai secara bersamaan ya kan, secara sekaligus itu berarti itu kejadiannya adalah saling apa? Saling bebas ya kan. Nah, jadi kalau kejadiannya saling bebas atau terikat gitu, berarti dia masuknya ke aturan perkalian. Nah, jadi untuk mencari banyaknya cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda, itu adalah Joni punya 3 pasang sepatu kan ya. Ada 3 pilihan pasang sepatu, terus dikali 4 pilihan baju ya kan, terus dikali 3 pilihan celana. Nah, jadinya 3 kali 4 12, 12 kali 3 itu 36. Nah, jadi banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda itu ada 36 gitu. Terus selanjutnya, Joni mempunyai 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda. 4 baju, Joni mempunyai koleksi 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda. 4 baju berlainan warna
3 celana pendek yang berbeda warna, dan 5 celana panjang yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda adalah, nah jadi kalau dilihat nih, Joni kan punya sepatu, terus punya baju, celana pendek, sama celana panjang. Nah, jadi apakah keempat unsurnya, ya kan, keempat-empatnya ini bisa dipakai sekaligus? Nah, tentu kan tidak kan ya. Nah, jadi kan pakai celana pendek sama celana panjang itu nggak bisa secara bersamaan gitu kan ya. Jadi ini namanya kejadiannya saling lepas gitu. Nah, jadi ada kejadian di mana si Joni itu memakai baju, terus pakai celana pendek ya kan, sama pakai sepatu. Nah, si Joni memilih untuk atau si Joni memilih untuk pakai baju, terus celana panjang ya kan, celana panjang sama sepatu. Nah, jadi kan ada pilihan kan ya. Jadi kalau kayak gini ada dua kondisi, yang mana kondisi pertama itu saling lepas dengan kondisi yang kedua, ya kan. Nah, jadi celana pendek nih sama celana panjang nggak bisa dipakai secara bersamaan gitu. Nah, berarti kalau gini em, banyak caranya adalah bajunya itu ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 pilihan. Nah, berarti 4 dikali celana pendeknya ada 3 pilihan, dikali sepatunya ada 3 pilihan. Sebentar. Oke. Nah, habis itu atau ya kan? Kalau atau berarti ditambah ya. Jadi kalau misalkan kondisinya adalah saling lepas ya kan, itu masuk ke aturan penjumlahan. Nah, jadi kalau atau ini ditambah gitu. Nah, kemudian yang ini kondisinya secara bersamaan ya atau sekaligus, dia saling bebas. Jadinya pakai pakai aturan perkalian. Kalau bajunya itu ada 4 pilihan, terus dikali celana panjangnya ada 5 pilihan, dikali sepatunya ada 3 pilihan. Nah, jadinya untuk yang kondisi pertama itu 4 kali 3 kali 3 yaitu 36, ditambah untuk kondisi si Joni memilih panjang itu pakainya adalah 4 kali 5 kali 3 yaitu 60. Nah, jadinya banyaknya cara ya kan, banyak cara Joni berpakaian itu ada 96 cara. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada teman-teman yang masih bingung nggak terkait bedanya pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Gimana? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Lanjut Kak, lanjut. Oke, aman Kak. Oke, siap. Bentar ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang pertama itu adalah permutasi kan. Permutasi itu banyaknya cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, jadi ada kata kuncinya yaitu memperhatikan urutan ya kan atau posisi gitu. Nah, jadi untuk permutasi sendiri itu rumusnya adalah kalau misal ada n ya kan, n dari permutasi ya kan, k sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi k faktorial. Nah, jadi ini adalah rumusnya permutasi. Nah, kemudian ada contoh soal nih. Ada berapa cara 4 orang duduk berjajar pada 3 kursi yang disediakan? Nah, jadi kan ada ini, ya kan? Ada kursinya itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian ada 4 orang ya kan? Nah, ada 4 orang mau duduk di 3 kursi nih. Nah, kira-kira ini masuknya permutasi atau tidak ya? Nah, ini masuknya adalah permutasi. Kenapa? Karena misalkan ya ada si A ya kan, ketika si A duduk di sebelah di kursi kanan itu akan berbeda ketika si A duduk di tengah atau di sebelah kiri gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini itu urutan itu penting ya kan. Nah, jadi ini memperhatikan urutan atau posisi gitu.
Nah, berarti masuknya ke permutasi. Berarti dari 4 orang, ya kan? Nah, akan duduk di 3 kursi. Jadi 4 permutasi 3. Nah, berarti kita Hmm. masukin ke rumusnya 4 faktorial dibagi Mm-mm. 3 faktorial. Oh, 4 4 3 kurangi 3. faktorial. Nah, jadi pakai rumusnya permutasi Oh, ya. Nah, 24 hasilnya ke. ya, kok 24? Oke, kita cek ya. Nah, 4 faktorial itu berarti kan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Terus 4 kurangi 3 itu 1 ya. 1 faktorial itu 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 berarti 24. Nah, berarti ada banyak banyak caranya itu ada 24. Seperti itu. Oke, Oke. Mas. Gimana teman-teman? Aman ya? Oke, kalau misal gak ada yang mau tanyakan, lanjut lagi. Nah, permutasi selanjutnya itu ada namanya permutasi beberapa unsur yang sama. Nah, kalau misal ada unsur-unsur yang sama, itu contoh contoh pada soalnya ketika kita mau menyusun ya kan, menyusun kata. Nah, banyak cara penyusunan untuk kata odading. Nah, misalkan gini. Nah, jadi kita tentuin dulu ada berapa huruf nih ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 huruf ya kan? Nah, berarti permutasinya sama dengan 7 faktorial dibagi. Nah, sekarang kita mencari unsur-unsur yang sama. Nah, berarti huruf yang sama ini O-nya ada 1 ya kan? D-nya ada berapa? D-nya ada 2 ya kan? D-nya ada 2. Kemudian A-nya ada 1, I-nya ada 1, N-nya ada 1, G-nya ada 1. Berarti unsur yang samanya yaitu huruf D ya kan? Karena huruf D-nya ada 2. Berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Gitu. Nah, habis itu ya kita hitung ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 faktorial ya kan? Kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini 2 faktorialnya kita coret. Jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti berapa nih? 3 kali 4 12, 12 kali 5 60, 60 kali 6 36, 360, 360 kali 7. Yaitu 2520 ya. 2520. Nah, jadi banyaknya cara penyusunan untuk kata odading adalah 2520 seperti itu. Nah, jadi ini nanti tinggal menyesuaikan aja ya dengan unsur-unsur yang sama gitu. Kemudian untuk tipe yang kedua ada namanya permutasi siklis atau melingkar ya kan. Nah, kalau permutasi siklis itu rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial. Contohnya ya kan, rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, jadi pada soal ini, ya kan, kalau misal duduk mengelilingi meja bundar, berarti dia masuknya ke permutasi siklis ya kan. Anggaplah ini adalah sebuah meja. Nah, kita tentuin dulu ada berapa banyak nih orangnya ya kan. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, berarti 3 ya. 3 tambah 3 anggota berarti ada 6. Nah, jadi ada 6 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya itu ya kan ada 6. Nah, berarti banyak cara duduk dalam rapat tersebut, yaitu permutasi siklis sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Nah, berarti ini teman-teman tinggal ngitung aja. Jadi kan 6 kurangi 1 kan 5 ya. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti nanti dapat hasilnya adalah 120. Oke, seperti itu ya untuk permutasi siklis. Nah, kemudian untuk soal yang lain, nah misalkan gini, dalam sebuah keluarga
yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak, mereka sedang makan mengelilingi meja bundar. Nah, berarti ini masuknya ke soal permutasi siklis ya. Nah, jadi banyaknya cara duduk dengan syarat ayah dan ibu harus bersebelahan. Oke, berarti gini, kita gambar dulu. Ada meja ya kan, meja bundar. Kemudian ada berapa orang nih? Ayah satu, ibu satu, 3 orang anak, berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada syaratnya. Banyaknya cara duduk dengan syarat ayah dan ibu harus duduk bersebelahan. Nah, berarti kita ambil misalkan di sini ayah, misalkan di sini si ibu duduknya. Nah, karena harus bersebelahan, maka kita ikat jadi satu, ya kan? Nah, kita ikat jadi satu. Berarti yang awalnya ada 5, ya kan? Yang awalnya ada 5, berarti ketika dikenai syarat, ya kan? Ayah dan ibu kita ikat jadi satu ya. Kita anggap jadi satu, berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, jadi N-nya sekarang ada 4. Nah, berarti untuk rumusnya permutasi siklis sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, tapi jangan sampai di sini karena tadi yang kita anggap jadi satu, ya kan, yang kita ikat jadi satu nih, si ayah dan ibu itu ada variasi kemungkinannya juga, ya kan? Si ayah bisa duduk di sini, si ibu bisa duduk di sini, atau sebaliknya, ya kan? Si ibu yang di sini, si ayah yang di sini. Nah, berarti yang kita ikat kan ada 2 ya. Berarti kita kalikan 2 faktorial. Gitu. Nah, kemudian 4 kurangi 1 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. 3 faktorial berapa nih? 3 kali 2 kali 1 yaitu 6 ya. 6. 2 faktorial itu 2 kali 1 itu 2. Jadinya ada berapa cara nih duduknya? Ada 12 cara. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika ada permutasi siklis, kemudian berlaku sebuah syarat. Seperti itu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan nih? Oke, sudah aman ya. Aman, oke siap. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Kalau misal teman-teman mau nanya, langsung aja tanya. Nah, kemudian kalau misal ada soal seperti ini nih, dia memiliki 10 butir mutiara. Dia ingin membuat kalung dari mutiara-mutiara tersebut. Ada berapa banyak cara untuk membuat kalung? Nah, kalau seperti ini, kenapa kok masuknya jenis permutasi siklis gitu? Nah, jadi kan kalung itu nih ya, ini kan punya 10 mutiara ya. Kalau mutiara mau dibikin kalung, nanti kan dia bakalan melingkar gitu. Bakalan melingkar seperti ini gitu kan ya. Jadi mutiara-mutiara yang disusun itu bakalan membentuk apa namanya? Siklis ya atau melingkar. Nah, berarti ini masuknya ke permutasi siklis. Banyaknya ada berapa? Ada 10 butir ya kan. Nah, berarti kalau seperti ini, ya kita ngitung ya. Jadi permutasi siklis sama dengan 10 dikurangi 1 faktorial, yaitu 9 faktorial. Nah, kalau 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 ya kan, sampai kali 1. Berarti nanti dapatnya adalah 362.880 cara. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk materi berikutnya ada yang namanya kombinasi ya kan. Nah, kalau kombinasi itu banyaknya cara penyusunan unsur-unsur tapi nggak memperhatikan urutan gitu. Nah, berarti ini bebas gitu kan ya. Nah, kalau kombinasi itu susunannya acak tanpa memperhatikan urutan. Kalau rumusnya gimana? Rumusnya kombinasi ya kan. Kalau ada N kombinasi K, nah maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi K,
N dikurangi K faktorial, terus dikali dengan K faktorial. Nah, jadi seperti ini. Nah, contohnya nih, ada soal nih. Misalkan ya, Muiz dan 9 orang temannya akan membentuk suatu tim bola voli yang terdiri dari 6 orang. Jika Muiz harus terpilih, ada berapa cara? Nah, jadi ini masuknya ke kombinasi ya kan? Nah, kenapa kok masuk ke kombinasi? Karena dari berapa orang nih ya kan akan diambil 6 orang. Nah, tapi ada posisi atau urutan nggak nih? Urutan penting nggak di sini? Nah, kita cek nih, nggak ada posisi ya kan? Kayak misalkan nih, akan dipilih menjadi kapten ya kan ya, ada yang jadi kapten, ada yang jadi servis ya kan, ada yang bagian ngeplok gitu. Nah itu kan nggak ada posisi seperti itu. Nah intinya itu dari banyaknya orang ya kan yang tersedia akan diambil menjadi apa? Akan diambil 6 orang gitu. Nah berarti banyaknya ada berapa nih? Ada Muiz 1 orang ditambah 9 berarti ada 10 orang ya kan. Nah jadinya 10 kombinasi mau diambil 6 ya kan. Nah, tapi lihat nih, ada syaratnya. Syaratnya itu jika Muiz harus terpilih, ya kan? Nah, berarti kita kurangi 1, teman-teman. Kita kurangi 1. Nah, jadinya em, tinggal 10 kurangi 1 itu 9 ya. Nah, dari 9 orang itu akan diambil 5 orang. Nah, kenapa? Karena 1 orang itu sudah pasti terpilih ya, ini ya. Harus terpilih. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. 9 kombinasi 5 berarti 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 5, 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, berarti jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kita sampai 5 faktorial ya, nanti supaya bisa dicoret gitu. 9 kurangi 5 itu 4, berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus dikali 5 faktorial. Nah, jadinya 5 faktorial ini kita bisa coret nih. 5 faktorial dengan 5 faktorial kita coret. Kemudian 8 kita coret dengan 4 kali 2 kan 8. 6 kita coret dengan 3 berarti 2 ya. 6 bagi 3 2. Jadinya 9 kali 7 itu 63. 63 kali 2 berarti 126. Nah, jadinya banyaknya cara, ya kan, ada 126 cara. Nah, jadi seperti itu menghitungnya. Oke, gimana? Aman ya, teman-teman? Kalau aman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nah, kemudian untuk soal berikutnya, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Nah, jadi banyaknya ada berapa nih? Ada 10 orang kan ya? Ada 10 orang, 10 calon nih. Mau diambil 3. Banyak cara yang dapat dilakukan jika 1 orang tidak bersedia dipilih. Nah, ini ada syaratnya nih ya kan? Jika 1 orang tidak bersedia dipilih. Nah, berarti ada 1 orang yang mengundurkan diri ya kan? Nah, ketika ada syaratnya, berarti kita kurangi 1 ya kan? 10 kurangi 1 yaitu 9. Nah, sekarang berarti tinggal, betul, N-nya tinggal 9 ya kan? Nah, maka dari itu 9 ya kan, dari 9 orang mau diambil 3 ya kan, mau dipilih 3. Nah, jadinya 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial, 9 kurangi 3 faktorial, terus dikali 3 faktorial. Nah, jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, kita sampai 6 faktorial ya kan? Karena 9 kurangi 3 itu kan 6 ya, 6 faktorial.
Nah, nanti bisa kita coret ke sini, terus dikali 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadinya 6 faktorial, kita coret dengan 6 faktorial. Terus 9 dengan 3, itu 3. 8 dibagi 2 itu 4 ya kan? 3 kali 4, 12. 12 kali 7, berapa nih? 12 kali 7 itu adalah 84 ya. Oke. Kak, kenapa tiganya gak dikurangin satu juga? Nah, ini kan dia tidak terpengaruh ya teman-teman. Nah, jadi beda dengan yang tadi. Kalau pada kondisi yang tadi, ya kan, ada 10 orang ya kan, termasuk Muiz ya kan. Nah, jadi jika Muiz harus terpilih ya kan, berarti dari milih 6 ini satu itu udah ada yang booking kan ya. Satu itu udah ada yang pasti kepilih ya kan. Nah, berarti kalau seperti itu posisinya tinggal mencari 5 ya kan, memilih 5 gitu. Karena satu orang sudah ngisi teman-teman. Nah, beda dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kondisi yang seperti ini itu dia mengundurkan diri. Jika satu orangnya ini tidak bersedia dipilih. Kalau mengundurkan diri berarti kan tidak mengaruh kan ya. Kan mintanya mau dipilih 3. Kalau ngundurin ya udah dia nggak kepilih gitu. Bukan 3 calon yang akan dipilih itu kita kurangi, bukan seperti itu. Nah, kata yang betul tuh, karena yang dibutuhin emang 3. Nah, jadi nggak ngaruh. Seperti itu ya. Oke, gimana? Udah mulai paham teman-teman? Oke Kak, paham. Oke, sama-sama. Nah, kemudian ada yang namanya aturan kotak atau aturan pengisian tempat. Nah, jadi kalau aturan kotak di sini itu biasanya dapat kita jumpai pada soal-soal menyusun angka gitu. Entah itu angkanya ratusan, puluhan, ribuan, dan sebagainya gitu ya. Contohnya gini, bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan atau tidak boleh berulang itu ada berapa gitu. Nah, jadi kita cek dulu nih, kita mau menyusun berapa angka. Bilangan terdiri dari 4 angka ya kan ya. Nah, jadi kita buat dulu kotak ya kan. Buat kotak. Kemudian ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian angka-angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan, tidak boleh berulang adalah berapa gitu kan ya. Nah, jadi kita pasang dulu nih di posisi yang paling depan. 1, 2, 3, 4. Nah, angkanya yang bisa masuk itu angka apa aja yang bisa kepilih? Angka 1 bisa, ya kan? Angka 2 bisa, angka 3 bisa, terus angka 4 bisa, ya berarti semua angka gitu kan ya. Terus angka 5 bisa, angka 6 bisa, angka 7 juga bisa. Jadi ada berapa banyak pilihan angkanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan angka. Nah, gitu ya. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya apa nih? Tidak boleh berulang. Nah, ketika salah satu angka udah kita tempatkan di posisi depan nih, ya kan, di kotak yang depan atau di bagian apa namanya, ribuan ya, di posisi ribuan, itu kita nggak bisa pakai di posisi selanjutnya gitu. Misalkan duanya kepilih kan ya, duanya taruh di depan nih, dua kepilih. Nah, berarti kalau angka 2 kepilih, itu angka 2 nggak bisa taruh di posisi yang lain gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi dari apa namanya? Dari 7 pilihan angka sudah terpakai satu ya kan? Berarti tinggal 6 pilihan angka yang tersisa gitu. Kemudian dari 6 pilihan angka yang tersisa dipilih satu di sini ya kan ya, diambil satu. Berarti tinggal 5 pilihan angka. Dari 5 pilihan angka dipilih lagi satu, ya kan? Berarti tinggal 4 pilihan angka. Nah, jadinya banyak susunannya itu adalah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 gitu. 7 kali 6 kali 5 kali 4.
sama dengan berapa nih? Kalau kata Abian itu 840. Oke, kira-kira benar gak nih? 7 kali 6, 42 ya. 42 eh, kali 20 ya benar ya, 840. Nah, jadi begitu. Banyak caranya adalah 840. Benar kata Putih. Nah, oke. Contoh berikutnya nih. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Oke, sekarang kita akan membentuk 3 angka. Nah, jadi kotaknya ada 3 ya, teman-teman. Oke, kita buat dulu. 1, 2, 3. Angkanya berlainan nih. Oke, ini kita perlu apa namanya? Ditandain lah ya. 3 angka berlainan. Banyak bilangan kurang dari 700 yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut ada berapa nih ya kan? Oke, ada syaratnya. Kita mau membentuk 3 angka tapi kurang dari 700 dan angkanya berlainan. Kurang dari 700. Nah, dari pilihan angka nih ya kan, eh, posisi mana yang paling krusial, yang paling kita harus tentukan terlebih dahulu, yaitu posisi yang ratusan ya kan ya, posisi ratusan nih di depan nih. Kenapa? Karena untuk menentukan bilangan yang tersusun kurang dari 700, kalau misal kita angka 2 ya kan yang kepilih di depan nih. Nah, 2 ya kan? Berarti ini 200-an. Kalau 200-an itu masuk syaratnya ya kan. Kalau misalkan angka 8 yang kepilih ya kan. Nah, berarti dia membentuk angka 800-an yang mana udah lebih, bukan bukan syaratnya ya, bukan masuk syaratnya. Nah, jadi yang paling krusial tuh posisi yang paling depan nih ya kan. Kita tentuin dulu. Jadi angka yang bisa masuk nih ada angka apa aja? Angka 2 bisa, angka 3 bisa, angka 4 bisa, ya kan? 400-an, terus angka 5 bisa, sama angka 6 bisa. Nah, jadi ada berapa pilihan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan angka. Gitu. Nah, kemudian dari 5 pilihan angka itu sudah kepakai satu, ya kan ya? Sudah kepakai satu, berarti tinggal 4 pilihan angka. Nah, tapi jangan lupa angka 8-nya belum kita masukkan ya. Nah, jadi 8-nya ini baru bisa dipakai di bagian kotak yang kedua. Nah, berarti pilihannya ada 4 pilihan ditambah satu pilihan angka, yaitu angka 8. Jadinya ada 4 tambah satu yaitu 5 ya. Nah, jadi pilihannya ada 5 gitu. Kemudian dipakai satu kan ya, terpilih satu di sini. Berarti tinggal 4 pilihan angka. Nah, jadi banyaknya cara adalah 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5, ya kan? 5 kali 5 kali 4, yaitu 100 ya. Nah, jadi banyaknya bilangan yang akan terbentuk itu ada 100 cara. Seperti itu. Betul. Arta 100, Erik 100. Kak mau tanya, kenapa angka 8 masuknya ke kolom 2 ya kan? Karena kalau angka 8 masuknya ke kolom pertama, dia tidak memenuhi syarat. Ya, kalau angka 8 masuk di kolom pertama, berarti kan dia menjadi 800-an kan ya. Kalau 800-an, nah berarti lebih dong ya kan, lebih dari 700 gitu. Dia tidak masuk syaratnya. Boleh dijelasin ulang Kak, yang mana Bim? Kata kunci di bawah 700, ya bener ya. Nah, jadi kita mau membentuk 3 ya kan, membentuk 3 angka yang berlainan. Nah, bikin dulu 3 kotak ya kan. Nah, kemudian syaratnya itu kurang dari 700. Nah, yang mana nih posisi atau kotak ya, kotak yang paling menentukan ya kan, kotak mana yang menentukan bahwa angka-angka yang akan dibentuk itu nilainya kurang dari 700. Apakah di kotak satuan, apakah di kotak puluhan, atau di ratusan? Nah, ternyata di ratusan ya kan. Nah, ya karena dua ya kan, misalkan kepilih dua jadinya 200-an. Nah, kalau 200-an masih kurang dari 700, berarti duanya nih bisa ya. Terus kalau tiga 300-an bisa, 4 400-an bisa.
5 sama 6 juga bisa. Nah, terus kalau angka 8, oh, kalau angka 8 ini nanti jadinya 800-an ya kan, maka akan lebih, bukan kurang dari 700, nggak masuk syaratnya. Nah, maka dari itu banyaknya pilihan angka yang bisa masuk itu ada 5 pilihan gitu ya. Nah, kemudian dari 5 pilihan angka nih ya kan, kepilih satu, misalkan kepilih dua nih, apa yang kepilih angka 2 nih. Nah, berarti tinggal 4 pilihan ya kan ya. Tinggal 4 pilihan ditambah angka 8. Berarti ada 5 pilihan. Jadi angka 8-nya baru bisa masuk di kotak kedua gitu kan ya. Baru bisa dipakai di kotak kedua atau kotak ketiga gitu kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian dari 5 pilihan itu kepilih satu nih, ya kan? Kepilih satu, tinggal 4 pilihan. Nah, ya udah seperti itu, tinggal dikali aja. 5 kali 5 kali 4. Angka berlainan tuh maksudnya gimana, Kak? Angka berlainan ketika angka tersebut sudah dipilih, itu nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Misalkan nih, misalkan di yang posisi depan nih, dua kepilih nih, ya kan? Dua kepilih. Nah, duanya nggak bisa kita masukin ke angka kedua lah, apa? Kotak kedua, ya kan? Karena harus berlainan. Kalau misal 2, 2, 4, nah ini kan angkanya berulang nih, ada angka yang berulang. Harusnya kan angkanya berbeda gitu kan ya, atau berlainan. Seperti itu ya teman-teman. Berarti kalau 8-nya masuk di kotak satuan nggak ngaruh ya Kak? Iya, nggak ngaruh. Oke, paham Kak? Oke, siap. Kolom kedua itu semua angka termasuk, tapi karena udah diambil satu angka, jadinya 6 kurangi satu sama dengan 5. Bukan 6 dikurangi satu ya. Kan dari 5 pilihan kepilih satu kan berarti tinggal 4 pilihan. 4 pilihan terus angka 8 baru bisa masuk jadinya 4 ditambah satu. Nah, berarti ada 5 pilihan. Seperti itu ya. Oke. Sip, kita lanjut lagi ke latihan soal. Nah, teman-teman udah pada ngerjain kan pretestnya kan? Oke, kita bahas di sini ya. Oke, lanjut. Dari latihan soal-soal, aku mau lihat dulu nih. Ternyata rata-rata ya kan rata-ratanya itu 63, nilainya 63. Oke, berarti separuh lebih lah ya, separuh lebih dikit lah. Lumayan teman-teman. Oke, di sini latihan soalnya dari nomor satu. Kak, maaf aku ternyata ke skip 2 soal. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, itu untuk pretest ya kan soal-soalnya teman-teman kerjain yang bisa. Karena itu tidak mandatori ya, maksudnya tidak diwajibkan. Kayak misalkan mau dikosongin nggak apa-apa gitu. Untuk soal nomor satu, Raden memiliki 3 buah sepatu, 5 buah kaos kaki, dan 2 buah tali sepatu. Berapa banyak cara Raden dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali sepatu? Nah, ini dilihat dulu teman-teman. Apakah dalam memakai semuanya ini bisa bersamaan tidak gitu nih ya? Sepatu sama kaos kaki sama tali sepatu itu bisa dipakai secara bersamaan ya kan, berarti kondisinya adalah saling bebas gitu kan. Nah, kalau kondisinya saling bebas berarti pakai aturan perkalian. Nah, jadinya ada sepatunya ada 3 pilihan, terus kaos kakinya ada 5 pilihan, terus tali sepatunya ada 2 pilihan. Nah, kemudian 3 kali 5 15, 15 kali 2 yaitu 30. Nah, jadi banyaknya cara, ada 30 cara. Ya, benar kata Abian 30, kata Afifa Azara juga 30. Benar ya? Oke, seperti itu teman-teman. Jadi dicek dulu kalau misalkan kejadian atau apa namanya unsur-unsur tersebut itu tidak bisa dipakai secara bersamaan ya kan. Jadi kayak ada kondisi-kondisi. Nah, berarti kalau kayak gitu masuknya ke aturan penjumlahan. Kalau misal kondisinya bisa dipakai bersamaan, berarti masuknya ke aturan perkalian. Oke. Kemudian selanjutnya, dari 9 peserta Olimpiade Matematika tingkat kota akan dipilih 3 juara, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3.
ada berapa susunan berbeda yang dapat dibentuk. Nah, jadi kalau di soal itu kan kita nggak tahu ya kan, apakah ini masuknya kombinasi, permutasi ya kan. Nah, jadi kalau menurut teman-teman dia masuknya ke apa? Permutasi atau kombinasi. Dari 9 peserta mau dipilih 3 juara nih, ya kan? Ayo. Kata putih permutasi, benar ya, maksudnya permutasi. Ingat kata kuncinya, permutasi itu memperhatikan urutan. Posisi atau urutan itu penting ya kan. Nah, kenapa kok gitu? Contohnya gini, dari 9 peserta, misalkan ada yang namanya Firsta sama Erik ya kan. Ketika Firsta juara satu sama kondisi ketika Firsta juara 3, apakah kondisinya sama? Nah, itu kondisinya tentu berbeda ya. Ketika Erik juara 2 nih, ya kan? Apakah sama? Kondisinya ketika Erik juara 3 tentunya berbeda. Nah, dari sini urutan atau posisi itu penting ya, teman-teman. Nah, coba kita kerjain karena permutasi dari 9 orang dipilih 3 juara ya kan jadinya 9 permutasi 3 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial. Oke teman-teman harus coba ya, harus coba kerjain. 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 ya, kita sampai kali 6 faktorial karena nanti akan kita coret sama yang bagian di penyebutnya nih 6 faktorial. Nah, seperti itu. Set, set. Kemudian 9 kali 8 itu 72, ya kan? 72 kali 7. 2 kali 7 itu 4 ya belakangnya ya. Nah, berarti 504. Oke, sudah dapat. Ya, benar ya. Teman-teman yang jawab tuh di kolom chat, jawabannya yang E. Benar. Rika, Abian, Afifa, sama Putih. Oke, sip ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang permutasi? Aman ya? Kalau misal aman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kata Rika aman tuh. Suatu kelompok arisan ibu-ibu memiliki 9 anggota. Apabila setiap arisan mereka duduk melingkar. Nah, ada kata kunci nih. Duduk melingkar. Ada berapa banyak posisi duduk ibu-ibu yang dapat dibentuk? Nah, berarti kalau permutasinya, apa kok permutasi? Kalau kondisinya melingkar, berarti masuknya ke permutasi siklis ya. Saya juga jawab dalam hati Kak, lagi makan. Oke, iya benar, kata Bima benar deh ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan duduknya melingkar, dia masuknya ke permutasi siklis. Nah, jadi P siklis sama dengan, ini ada berapa orang nih? Ada 9 anggota ya. Jadi 9 dikurangi 1 faktorial, yaitu 8 faktorial. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti kalau kita hitung itu berapa nih? Em, Jawabannya adalah yang A ya, 40.320. Oke, Abian jawab A, Putih, Afifa, sama Bagus jawab A. 40 plus plus plus. Oke, benar ya. Nah, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Kalau misal ada kata kunci, melingkar, ya kan, duduk di meja bundar. Nah, berarti itu masuknya ke siklis, gitu ya. Terus kemudian nomor 4, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Berbeda yang kurang dari 500. Oke, kita mau bikin apa namanya membentuk 3 angka ya berbeda. Jadi ini kalau ada soal seperti ini masuknya ke aturan pengisian tempat atau aturan kotak ya. Nah, jadi kita buat dulu ada 3. Nah, mau dibikin kurang dari 500. Kurang dari 500. Banyak cara menyusun bilangan tersebut, ada berapa nih ya kan? Berarti yang paling menentukan suatu apa namanya posisi dikatakan kurang dari 500 itu ada di bagian ratusan ya.
Nah, oke. Di sini angka apa aja nih yang bisa masuk? Ada angka 1, angka 2 bisa, angka 3 bisa, angka 4 bisa, angka 5 bisa nggak? Angka 5 nggak bisa ya. Kalau angka 5 masuk, berarti nanti dia jadinya lebih dari 500 ya. Ya kan? Kalau 500-an tuh lebih dari 500. Ya, benar kata Bagus. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 pilihan angka. Nah, kemudian dari 4 pilihan angka akan dipilih satu. Berarti tinggal 3 pilihan angka. Tapi ingat ya kan, angka-angka yang nggak masuk di posisi satu baru bisa join di sini ya kan. 5, 6, sama 7. Jadinya ketambah 3 pilihan angka lagi. Nah, kan logikanya seperti itu ya kan. Nah, jadi dari 3 pilihan ya kan, dari 3 pilihan angka itu ketambah 3 pilihan yang nggak masuk di pilihan di kotak pertama. Jadinya ada 6 pilihan angka. Dari 6 pilihan angka akan kepilih satu, diambil satu, jadinya tinggal 5 pilihan angka. Gitu. Nah, berarti 4 kali 6 kali 5. Jadi 4 kali 6 kali 5. 6 kali 5 itu 30 ya. 30 kali 4 itu 120. Oke, berarti jawabannya adalah 120. Ya, itu Taufik dapat 160 dari mana? Soal, ya benar kok jawabannya 120. OMG. Begitu ya, teman-teman. Nah, jadi eh, kalau misalkan, oh salah pencet ya, oke nggak apa-apa. Kalau misalkan kurang dari 500, nah berarti itu yang diperhatikan adalah di bagian angka ratusan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, kalau misal gak ada yang mau tanyakan. Nah, soal berikutnya, ya kan, berikut ini adalah rumus dari apa? Ayo, tadi jawabnya masih ada yang salah ternyata, masih ada yang salah nih jawabnya. Aku SS ya, ini jawabannya kalian. Nah, berarti mayoritas sudah benar nih menjawabnya. Ini adalah per apa? Kok permutasi sih? Kombinasi. Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah kombinasi. Betul. Nah, namanya pretest tuh ya soalnya masih muda-muda ya, teman-teman. Ya ada yang sulit sih. Ini yang sulit nih. Oke. Nilai N yang memenuhi persamaan 3 dikali N plus 1 C3 sama dengan 7 dikali N C2. Kalau C di sini adalah kombinasi ya teman-teman. Nah berarti 3 dikali N plus 1 C3 berarti N plus 1 faktorial ya kan. N plus 1 faktorial terus per N plus 1 dikurangi 3 ya kan, dikurangi 3 faktorial terus dikali 3 faktorial. Nah, jadi ingat ya rumusnya kombinasi. Rumusnya kombinasi itu kalau ada N plus 1 C3 berarti N plus 1 faktorial ya kan, N plus 1-nya nanti dikurangi 3 pas dikali 3 faktorial. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan sama dengan 7 dikali NC2 ya kan. Kalau NC2 berarti N faktorial per N dikurangi 2 faktorial terus dikali 2 faktorial. 2 faktorial. Nah, gini ya, teman-teman. Oke. Ini ada yang ketutup ya. Aku pindahin dulu ke bawah. Nah, kemudian apa nih? Ya, kita kerjain dulu, lanjutin. Di sini 3 tetap ya. 3 dikali N plus 1 N plus 1 faktorial per ini N plus 1 dikurangi 3. 1 kurangi 3 itu min 2 ya. Jadinya N min 2 faktorial. N min 2 faktorial
dikali 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya. Sama dengan 7 dikali n faktorial per ini n-2 faktorial terus dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 yaitu 2. Nah, terus habis itu dilihat nih. Ternyata di ruas kiri di bagian penyebut itu ada n-2 faktorial. Di ruas kanan di bagian penyebut juga ada n-2 faktorial. Kalau posisinya sama ya kan dan angkanya sama ya kan. Ini bentuknya sama ya, sama-sama n-2 faktorial. Jadi kita bisa coret ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini n plus 1 faktorial. Di sini n faktorial. Nah, berarti teman-teman masih ingat nggak konsep dari faktorial? Kalau ada n faktorial, itu sebenarnya adalah n dikali n dikurangi 1, ya kan ya, sebelumnya gitu kan ya, n dikurangi 1, dikali terus sampai dia membentuk kok membentuk sih sampai angka 1. Nah, berarti kalau n plus 1 faktorial ya kan itu adalah n plus 1 faktorial sama dengan n plus 1 terus dikurangi 1 ya, dikali dikurangi 1 berarti n 1 kurangi 1 itu adalah n ya, berarti dikali n faktorial. Nah, jadi bentuk n plus 1 faktorial ini kita ubah menjadi n plus 1 dikali n faktorial. Dikali n faktorial. Nah, gitu ya. Jadinya eh di ruas kiri, di bagian pembilang itu ada n faktorial, di ruas kanan di bagian pembilang juga ada n faktorial. Jadi sama-sama bisa kita coret. Nah, ada pertanyaan dari Putih. Kak, jadi untuk dicoret itu kita nggak harus mindahin dulu ke ruas yang sama ya, Kak? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kita bisa memindahkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah paham konsep dasarnya, jadi kita bisa coret asalkan posisinya sama dan angkanya sama. Nah, itu misalkan gini nih, aku punya 3 per X ya kan. Nah, 3 per X sama dengan misalkan di sini 24 per 2X. Nah, ini kan 2X kan 2 kali X ya. Nah, X di sini bisa kita langsung coret ya, teman-teman. Atau mau dikalikan, silang dulu nih. 3 kali 2X ya kan. Berarti kan 3 dikali 2X ya kan. Per X sama dengan 24. Nah, kalau kan gitu kan ya, kalau mau dipindah ya. Nah, nanti kan tetap X-nya bakalan bisa dicoret kan ya. X-nya bisa dicoret nih gitu. Nah, jadinya seperti itu ya, teman-teman. Oke, mau dipindahin dulu nggak apa-apa. Nggak mau dipindahin, tapi kalau kita udah paham nih ya kan, posisinya sama-sama penyebut nih, di bagian penyebut. Nah, bentuknya sama ya udah kita coret aja. Nah, juga di sini ada di posisinya sama-sama pembilang ya kan, ada n faktorial, di ruas kanan juga ada n faktorial, kita bisa coret tuh gitu. Nah, kemudian baru kita kali silang ya. Berarti 3 dikali n plus 1 dikali 2. 3 dikali n plus 1, n plus 1, terus dikali 2 ya kan. Dikali 2 sama dengan 7 dikali 6. Nah, habis itu 3 kali 2 itu 6 ya. Jadi n plus 1 dikali 6. Dikali 6 sama dengan 7 kali 6. Oh ya, 7 dikali 6. Oh ini ya, di ruas kiri ada 6, di ruas kanan ada 6. Kita bisa coret ya. 6-nya kita coret, jadinya n plus 1 sama dengan 7. Nah, terserah sebenarnya sih teman-teman. Kalau misal mau dipindah dulu nggak apa-apa. Nanti tetap sama aja kok. N plus 1 sama dengan 7 berarti N-nya adalah 7 dikurangi 1. Yaitu 6 ya.
Nah, berarti ketemu tuh nilai N-nya adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kalau bilangannya sama, tapi posisinya bersilangan. Gimana, Kak? Kalau bilangannya sama, posisinya bersilangan. Contohnya gini misalkan. 3/X sama dengan 5/3. Begini kan, bersilangan ya. Nah, kalau bersilangan teman-teman, itu kita nggak bisa langsung coret gitu. Karena nanti dia akan mengalihkan gitu ya. Dia akan saling mengalihkan 3 kali 3 gitu. Bukan 3 dibagi 3, bukan seperti itu. Nah, jadi kalau posisinya aja udah beda, berarti kita nggak bisa langsung coret ya. Kita nggak bisa menghilangkan gitu. Kak, aku mau tanya lagi. Yang di ruas kiri, kok bisa dikali dengan n faktorial? Apakah itu kebalikan dari rumus n faktorial? Bukan ya. Nah, jadi ini kok bisa dikalikan n faktorial? Jadi itu asalnya gini, teman-teman. Konsep n faktorial itu apa sih ya kan? Konsep n faktorial itu adalah n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali terus sampai dikali 1 gitu. Contohnya, misalkan teman-teman punya 5 faktorial ya kan? N-nya itu 5. Nah, anggaplah N-nya itu 5. Berarti 5 faktorial itu adalah 5 dikali 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 itu 4 kan gitu kan ya. Dikali terus sampai kali 1 gitu kan. Ini kali terus sampai kali 1. Nah, itu sama kondisinya seperti ini. Seperti N plus 1 faktorial gitu. N plus 1 faktorial berarti N plus 1 dikali N plus 1 dikurangi 1. Nah, kan gitu kan ya. N plus 1 dikurangi 1. Terus dikali. Sampai seterusnya. Nah, tapi kan kita cukup sampai di sini saja. Karena ada bentuk N faktorial gitu kan ya. Nah, jadinya kan ini nanti jadinya N plus 1 terus dikali, ya kan, dikali 1 dikurangi 1 kan habis, ya kan, jadinya tinggal N saja. Maka dari itu dikali N faktorial. Gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh tergantung kebutuhan gitu. Kita menyesuaikan dengan apa yang akan nanti kita hilangkan atau saling membagi seperti itu ya. Kak, ada pertanyaan dari Rido. Kalau aku tadi 3 dicoret sama 6, terus hasilnya kan 2 sama 2. Oke, ya benar-benar. Itu bisa juga Rido. Nah, jadi kalau dalam matematika, ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu terlalu berpatok pada salah satu cara dari orang lain gitu kan ya. Nah, jadi mau pakai cara apa aja, asalkan alurnya benar dan rumus yang digunakan benar, maka nanti hasilnya juga benar. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini yang tanya-tanya apakah sudah paham nih? Ada Rido, ada Putih, ada Bim, aman, teman-teman, yang lain juga. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, berikutnya nih, soal nomor 7. Soal nomor 7 aku ambil di soal utul UGM 2015. 5 siswa pria dan 3 wanita akan duduk berdampingan dalam satu baris. Nah, terus jika disyaratkan kedua ujung ditempati pria dan tidak boleh ada dua wanita yang berdampingan, maka banyak cara duduk 8 siswa. Nah, kok tiba-tiba 8 siswa ya? 8 orang lah ya. Oh ya, siswa pria dan 3 wanita ya. Oke, pria sama wanita kan identik dengan orang dewasa ya. Jadi 8 siswa tersebut adalah oke. Di sini kita buat dulu teman-teman. Ini kan adalah aturan pengisian tempat ya. Ada 8 orang ya, ada 8 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi udah ada 8. Tadi syaratnya apa nih? Kedua ujung
ditempati pria. Tidak boleh ada dua wanita yang berdampingan. Oke, berarti kalau kedua ujung ditempati pria, nah jadi seperti ini ya. Kemudian tidak boleh ada dua wanita yang berdampingan. Oke, misalkan di sini wanita, terus di sini wanita. Nah, itu nggak boleh ya, karena ini adalah berdampingan atau bersebelahan gitu. Nah, berarti kalau di sini wanita, berarti di sini adalah pria. Kemudian di sini wanita, di sini pria, di sini wanita, di sini pria. Nah, kita cek dulu prianya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar ya. 5 siswa pria, wanitanya juga ada 3. Nah, kemudian ada kondisi lain nggak? Ada kemungkinan kondisi lain nggak, teman-teman? Posisinya. Ternyata ada, kata Rido, ya kan ya. Ada. Nah, kenapa? Ini kan kalau kita perhatikan yang paling ujung kanan tuh pria sama pria, ya kan. Nah, jadi bisa aja nih, ya kan, bisa aja di kondisi apa namanya di ujung yang kiri sekarang, ya kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi sekarang bisa aja si posisi pria yang bersebelahan itu ada di sini, ya kan? Nah, pria-pria, terus wanita, terus pria, terus wanita, terus pria, wanita, terus pria. Nah, kemudian ada lagi nggak variasinya? Nggak ada ya, sudah berarti ada 2 variasi. Nah, kalau ada 2 variasi seperti ini gimana caranya, Kak? Teman-teman cukup fokuskan saja ke salah satu, ke salah satu kotak gitu. Nah, atau mau dihitung semuanya juga boleh. Nah, jadinya eh dari kotak yang pertama dulu nih ya kan prianya. Prianya ada 5, berarti ada 5 pilihan ya kan, ada 5 pilihan. Kemudian kepilih satu prianya di sini duduk, berarti tinggal 4 pilihan. Kepilih satu duduk di sini prianya, kemudian tinggal 3 pilihan pria. Satu duduk lagi, berarti tinggal 2 pilihan, terus tinggal satu. Nah, kalau yang wanita itu udah ada 3 kan ya, ada 3 pilihan, terus tinggal 2 pilihan, tinggal 1 pilihan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali saja teman-teman. 5 dikali 3 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, teman-teman harus kalikan dulu nih, ya kan? Terus dikalikan berapa nih? 5 kali 3, 15. 15 kali 4, 60. 60 kali 6, 360. 360 kali 2, 720. Nah, jadi ada 720 cara. Tapi dikali dengan 2 kotak, ya kan? Ada 2 variasi. Berarti 720 dikali 2 yaitu 1440. Ini dikali 2 variasi ya. Aku tulis di sini 2 variasi. Nah, jadi ada 2 variasi kemungkinan ya. Jadinya 1440 cara. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman. Ya, benar kata Putih. Kata Rido benar. Oke. Untuk soal yang seperti ini, teman-teman ada yang dibingungkan tidak? Apa sudah paham? Oke, aman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, itu aku ambil dari soal ujian mandiri Undip 2012. Apakah ada cara tanpa kotak-kotak? Nah, kalau soal yang seperti tadi, Ridho, itu masuknya ke aturan pengisian tempat, ya kan? Nah, jadi aturan pengisian tempat itu ya aturan kotak tadi, gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai itu, jadi nggak ada apa ya? Ya nggak bisa kita bayang gitu. Kan aturan kotak itu kita bisa membayangkan ya kan, dan juga menerka-nerka variasi kemungkinannya kayak gimana, susunannya kayak gimana sesuai dengan syarat yang ditentukan soal gitu. Kak, memang cara hitungnya seperti itu ya, Kak. Apa? Soalnya kalau aku hitung per balok. Nah, jadi cara ngitungnya itu sebenarnya boleh satu-satu, teman-teman.
Karena di sini kan berhubung sama ya, cuma apa namanya variasinya gitu. Eh Sebenarnya tuh kan dia ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua. Ingat ya, atau ya. Nah, berarti kalau atau kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua. Jadi kalau atau itu ditambah ya kan aturan penjumlahan. Nah, eh sebentar ini ya. Ya, malah malah hilang. Oke, sebentar ya. Aku tulis lagi variasi. Nah, jadi kalau mau dikalikan dulu nggak apa-apa. Mau dikalikan dua atau mau dikalikan per baloknya ya kan itu nggak apa-apa. Baru ditambah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nggak bisa dihapus ternyata. Oke. Terus bisa pakai bangun lingkaran kok kata Bima. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, paham. Oke, siap ya. eh Sebentar teman-teman. Ini kok nggak bisa dihapus? Oke, sebentar aku coba save dulu PPT-nya. Oke, aku share screen lagi. Nah, jadi mau pakai cara apa aja boleh, asalkan sama. Wah, ini kok nggak bisa dihapus ya? Oke lah, sebentar aku harus ini deh. Kalau tambah slide, new slide, masih muncul ya coret-coretannya. Aduh, ini gimana cara ngilanginnya? Oke, sebentar ya. Hmm, aku close dulu, terus buka lagi. Iya, aku udah Ctrl Z, tapi yang ngilang itu ini namanya apa namanya? Yang sebelumnya. Nah, sudah hilang nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 8 belum kok, belum dibahas. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nomor 8. Di sini aku ambil di soal UM Undip ya. Untuk menghadapi turnamen bulu tangkis, suatu klub yang beranggotakan 6 pemain akan dibentuk susunan pemain 2 partai tunggal dan 1 partai ganda. Jika setiap pemain tidak diperbolehkan merangkap atau main 2 kali, maka banyaknya susunan yang bisa dibentuk adalah berapa, gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman, apa namanya? Ada kondisi dia memakai dan ya kan. Kalau pakai dan itu artinya kondisinya saling lepas atau aturan perkalian. 2 partai tunggal dan 1 partai ganda. Oke. Sekarang kita mau mencari yang 2 partai tunggal dulu ya. Kondisi 2 partai tunggal. Nah, kalau 2 partai tunggal itu dari 6 pemain akan diambil dua ya kan ya. Tunggal itu 1 orang ya yang mainnya teman-teman. Kalau tunggal itu 1 orang yang main, berarti kalau ada 2 partai, jadinya ada 2 orang gitu kan ya. Nah, jadinya dari 6 pemain akan diambil dua gitu. Berarti 6 kombinasi 2, 6 faktorial, terus dibagi 6 dikurangi 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Nah, jadi seperti ini. Terus sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, ya kan? 4 faktorial per 4 faktorial dikali.
2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, jadinya nanti 4 kita coret ya kan. Ini 4 faktorial ini kita coret. Jadinya 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 5 itu ada 15. Seperti itu. Oke, nah kemudian ada yang namanya kondisi satu partai ganda. Nah, kalau satu partai ganda itu ada berapa orang? Kalau dua partai tunggal kan ada 2 orang ya. Kalau satu partai ganda, ganda itu yang main itu 2 orang. Berarti kalau satu partai berarti 1 kali 2, yaitu 2 orang, gitu ya. Nah, terus eh, apa nih? Jika setiap pemain tidak boleh merangkap atau nggak boleh main 2 kali, gitu nih ya. Tidak boleh ya, tidak boleh main 2 kali. Artinya orang yang kepilih untuk main partai tunggal itu nggak boleh ikut main partai ganda. Nah, jadinya tinggal berapa nih? Dari 6 orang kan kepilih 2 ya kan? Nah, berarti tinggal 4. Kita tinggal 4 orang nih. Dari 4 orang mau dipilih 2. Jadinya 4 kombinasi 2. 4 faktorial per 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial. Nah, jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial. Oke, aku percaya ke kalian kalau ngitung faktorial kalian sudah paham lah ya gitu ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial, di sini 2 faktorial, kemudian 2 kali 1. Nah, nanti kan 2 faktorialnya kita coret, 4 dibagi 2 itu 2, 2 kali 3 itu 6. Nah, ini coret ya, coret, coret. Nah, terus apa nih jawabannya? 2 partai tunggal dan 1 partai ganda. Berarti dikali 15 dan itu dikali ya, dikali 6. 15 dikali 6 yaitu 90. Nah, jadi dapat jawabannya yang D. Seperti itu ya. Oke. Apakah hasilnya 15 kali 6? Benar, Rido. Erik jawab 90, iya benar. Gue masih nggak paham mencerna soal partai ini kayak apa ya. Yang mana bagus itu bingungnya. Kak, suaranya di aku agak kecil. Oh ya tah, coba digedein ya. Apa namanya? Volumenya. Ini maksudnya gini. Partai itu kayak game gitu. Dalam 1 kali game, 1 kali partai gitu. Jadi kalau 2 partai tunggal artinya 2 game gitu. Nah, jadi kalau tunggal yang main kan sendirian ya. Misalkan si Bagus yang kepilih partai tunggal. Si Bagus sama si Rika misalkan. Nah, berarti ada 2 game, 2 partai berarti 2 game. 2 game tunggal gitu. Maksudnya gitu ya. Oke. Berarti ada 6 orang ya, terus diambil 2 partai. Nah, di partai tunggal ada berapa orang? Di partai tunggal itu ada 2 orang. Tunggal itu kan 1 orang. Karena ada 2 partai atau 2 game, jadinya 1 dikali 2. Berarti ada 2 orang gitu. Iya, empatnya dari mana, Kak? Karena untuk partai ganda, ya kan, kita mau ngambil 2 orang lagi, itu 2 orangnya sudah kepilih untuk main di partai tunggal gitu. Nah, jadinya dari 6 itu dikurangi 2, ya kan? Nah, 6 dikurangi 2 berarti 4. Sisa 4 nih. Jadi kita mau milih 4 mau milih 2 dari 4 orang gitu untuk main ganda. Seperti itu ya. Oh iya ya gitu. Logikal sekali. Oke. Aku mikir partai ini realitasnya isinya banyak. Banteng kayak waduh. Partai ganda kok bisa ada 2? Gini, satu game ganda. Ya kan, satu pertandingan ganda. Ganda itu yang main 2 orang ya. Nah, jadi ganda itu yang main 2 orang. Kalau satu game berarti 2 kali 1, yaitu 2 orang. Kalau misal ada 2 partai ganda, berarti ganda itu 2 orang. Karena ada 2 game atau 2 partai, jadinya 2 kali 2, yaitu 4 orang. Gitu ya. Oke. Aman ya, teman-teman. Pantas aku nggak kepikiran dan nggak bakal kepikiran. Oke. Oke, kita next dulu. Udah mulai malam.
Nah, untuk soal terakhir nih, banyak susunan kata dari huruf yang terdapat pada kata sama saja adalah, nah jadi kalau seperti ini itu memperhatikan urutan ya kan, jadinya masuknya ke permutasi. Kalau menyusun kata, permutasi unsur yang sama ya kan. Nah, kita cek dulu nih ada berapa huruf ya kan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya ada 8 huruf. Berarti permutasi sama dengan 8 faktorial. Nah, kemudian dibagi dengan unsur yang sama, ya kan? S-nya ini ada 2. Kemudian A-nya ada 4, ya kan? Terus M-nya ada 1, J-nya ada 1. Oke, ini 8 huruf ya. 8 huruf. Nah, jadinya kita bagi dengan 2 faktorial, S-nya ada 2, A-nya ada 4, berarti 4 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sampai 4 saja ya. 4 faktorial. Terus 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, terus dikali 4 faktorial. Oke, 4 faktorialnya kita coret ya. Sepertinya teman-teman sudah mulai dapat jawabannya nih. 4 faktorialnya kita coret, terus 2 sama 6, 3 ya kan. Jadinya 8 kali 7 itu 56. 56 dikali 3 dikali 5. Itu berapa? 5 kali 3, 15 ya. 56 kali 15 jadinya 840. Oke, dapat. Ternyata jawabannya adalah yang B, 840. Oke, coba kita cek dulu. Ya. Oh, Erik ini kurang dibagi 2 faktorial ya. Karena ada S-nya itu, S-nya ada 2 huruf S-nya. 2 faktorial hilang kemana yang di bawah? Walah salah. Kak boleh ke soal sebelumnya. Oke, sebentar ya. Kok bisa dibagi 2 faktorial dan 4 faktorial? Gini, untuk menyusun kata, ya kan? Ini ketika S-nya ada di sini, sama ketika S-nya ada di sini, kalau dibalik-balik itu artinya sama aja gitu kan ya, nggak ada yang berbeda. Makanya pakai rumus permutasi unsur yang sama. Jadi unsur-unsur yang sama, semua huruf-huruf yang tersedia itu kita bagi dengan huruf-huruf yang sama. Maksudnya itu kalau S-nya sama ada 2 kan ya, S-nya ada 2 berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Kemudian apalagi yang sama? A-nya ya kan ya, huruf A-nya ini ada 4. Nah, berarti kita bagi 4 faktorial seperti itu. Terus J-nya ada 1. Ya udah, kalau dibagi 1 kan tetap ya. M-nya ada 1 ya udah gitu. Kita nggak perlu bagi. Kalau cuma 1. Saya kira cuma A, A saja yang masuk. Oke, tidak ya, huruf S-nya juga diperhitungkan. Oke, untuk soal yang ini aman ya teman-teman. 0 faktorial itu berapa Kak? 0 faktorial itu 1 ya. Aman, oke. 1 faktorial itu 1, 0 faktorial itu 1. Oke, untuk soal sebelumnya ya, Kak boleh ke soal sebelumnya. Kenapa pakai kombinasi? Soalnya aku pakai permutasi. Nah, jadi gini, kenapa pakai kombinasi? Karena urutan di sini tidak diperhatikan, ya kan? Nah, jadi dari 6 pemain. Nah, dari 6 pemain diambil 2. Berarti kan secara acak ada posisi nggak? Nggak ada ya, nggak ada posisi ya. Kayak misalkan ada yang jadi kapten atau jadi apa, nggak ada kan? Nah, berarti ya udah, kamu mau kepilih apa namanya, mau dipanggil pertama ya kan untuk partai tunggal atau mau dipanggil yang kedua untuk partai tunggal itu sama aja, yang penting kepilih gitu, seperti itu. Aman. Apakah ada -1 faktorial kak? Ayo, ada -1 faktorial nggak nih? Gimana untuk soal yang tadi, aman nggak Putih yang nanya? Soal nomor 8 sama soal nomor 9 aman ya?
Urutan, ya benar ya. Jadi lagi-lagi urutan. Kalau misalkan memperhatikan urutan, itu masuknya ke permutasi. Kalau apa namanya? Kalau tidak memperhatikan urutan atau acak, yang penting ngambil gitu lah ya. Dari 6 orang gitu, diambil 2 gitu. Yang penting kepilih gitu kan. Seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh tadi ya, min 1 faktorial ya. Oke. Nah, kalau min 1 faktorial itu ada nggak kira-kira? Kalau min 1 faktorial itu tidak terdefinisi ya nanti jadinya ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya mengubah dari definisi faktorial ke dalam bilangan negatifnya itu nanti akan terjadi error gitu. Nah kalau dalam pemrograman ya, aku kan jurusan ini apa namanya IT ya. Nah, jadi itu akan menimbulkan apa sistem error gitu. Nah karena nggak ada eh, negatif difaktorialkan itu akan tidak terdefinisi. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Saya kira main 2 kali itu masuknya permutasi. Tidak ya, Putih? Oke, Kak. Makasih sama-sama. Di univ mana kamu, Is? Aku Universitas Jember ya. Oke, baik. Kalau misal gak ada lagi mau tanyakan, mungkin habis kelas ini ya, kita coba apa namanya, dari pemahaman yang udah kita pelajari, kalian coba kerjain soal-soal. Ntar aku kasih soal-soal kaidah pencacahan ya. Nah, nanti kalau misal buat teman-teman yang udah berhasil menjawab, boleh share caranya atau kita diskusi bareng di situ. Oke, sebelum kita akhiri, oke, kapan Zoom lagi kamu, Yes? Nah, untuk Zoom berikutnya, aku nggak tahu ya teman-teman, ini udah mulai, bentar ya, aku stop dulu recording.